Huwal Ghafurur Rahim. Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Islam, para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda program variatif. Insya Allah kita akan jazakumullahu khairan kebersamaan Anda mengikuti program siaran. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah, para pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Senantiasa lisan kita memuji dan bersyukur kepada Allah, karena segala pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam, senang sekali rasanya di kesempatan Jumat pagi yang mubarakah ini kita dapat kembali berjumpa untuk mengikuti kajian ilmiah yang akan disampaikan sesaat lagi oleh guru kita Ustadz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhallahu Ta'ala, langsung dari studio mini Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan kita akan melanjutkan dari pembahasan faedah sejarah Islam. Untuk ikhwatal Islam yang ingin bertanya berkaitan dengan pembahasan ini, silahkan kami tunggu di line telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita segera akan menyimak pelajaran yang akan disampaikan oleh beliau, dan kepada Ustadz kami persilahkan, fal yatafadhal maskuron ya Ustadz. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua selalu mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan, serta diberkahi dalam segala aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam keseharian kita. Dan itu tak lupa pula kita selalu memperbanyak mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat, di mana beliau mewasiatkan, memerintahkan umatnya agar memperbanyak untuk mengucapkan salawat dan salam kepada beliau secara khusus di hari Jumat ini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pemirsa pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di kesempatan ini kita dipertemukan Allah melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Di pelajaran lalu ya kita telah menjelaskan tentang perpindahan kekuasaan dari Bani Hashim kepada Bani Umayyah, yaitu dari keluarga Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang telah menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kita juga telah menjelaskan sejarah singkat dari kehidupan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan perjalanan dari dakwah Islam, perjuangan pelanjut estafet Nabi SAW para sahabat di masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Semua telah kita jelaskan bahwa pada tahun 40 atau 41 Hijriah ya, dinamailah dengan istilah yaitu Amul Jamaah. Kembalinya kaum muslimin di bawah satu kekuasaan, di bawah satu kendali atau pemimpin yang sebelumnya mengalami kegoncangan,
yaitu ketika terjadinya pembunuhan Utsman dan berakhir terpilihnya Ali bin Abi Thalib, kemudian di masa Ali bin Abi Thalib tidak semua kekuasaan Islam berada di pemerintahannya, sampai terbunuhnya sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhu oleh seorang Khawarij, kemudian berpindah kuasa kepada anak beliau Hasan. Kemudian Hasan dalam rangka untuk menjaga persatuan umat Islam, menjaga darah kaum muslimin, ya, beliau mengalah sesuai dengan keutamaan yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, inna ibni hadza sayyidun sayuslihullahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Sesungguhnya cucuku ini adalah seorang tokoh yang Allah akan memperbaiki hubungan di antara dua kelompok kaum muslimin, ya. Maka ternyata keutamaan itu terdapat pada diri Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian juga setelah jelaskan bagaimana hubungan antara Hasan setelah menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, di mana Muawiyah memuliakan, menghargai, menghormati Hasan dan Husain, bahkan selalu mengirimkan ke biaya dan hak-hak mereka sebagai Ahlul Bait dari kas negara yang di bawah pimpinan Muawiyah saat itu. Pada kesempatan ini kita akan merinci sedikit antara hubungan Muawiyah dengan Rasulullah SAW. Muawiyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Ia kembali kepada itu hubungan beliau dengan Rasulullah SAW adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb, ya, bin Abdul Syamsi bin Abdul Manaf, di mana beliau Muawiyah bin Abi Sufyan atau Abu Sufyan radhiyallahu anhu itu berjumpa hubungan keluarga beliau dengan Rasulullah SAW, yang kedua-duanya dari Quraisy, berjumpa di kakek yang kelima atau yang kelima dari Rasulullah SAW, itu Abdul Manaf. Karena Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib bin Hashim bin Abdul Manaf, ya, kakek yang kelima, ya, dari yaitu. Adapun Abu Sufyan adalah yaitu atau Muawiyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abdul Syamsi bin Abdul Manaf. Jadi Abdul Syamsi ini adalah saudara seayah dengan Hashim dan juga Muttalib. Muttalib sudah dijelaskan dahulu hubungannya. Muttalib adalah saudara kandung dari Hashim. Dan ini sudah kita jelaskan ketika Hashim ini meninggal di Gaza ketika berdagang ke daerah Syam. Nah, beliau mempunyai istri di Madinah namanya Salma dari Bani Najjar dalam keadaan hamil. Setelah istrinya melahirkan, kemudian anaknya dibesarkan menginjak umur belasan tahun, dijemputlah anak saudaranya oleh Muttalib, yang pada asal saat lahir diberi nama Syaibatul Ham, ya, Syaibatul Ham, anak dari Hashim. Nah, ketika diambil oleh Muttalib dibawa ke Mekah, karena Hashim adalah pelayan kota suci saat itu, tanggung jawab, ya, melayani jamaah haji ketika berhaji dengan berbagai kebutuhan mereka, makanannya, pelayanan di kota Mekah. Maka Abdul Muttalib menggantikan saudaranya saat Hashim telah meninggal. Kemudian setelah itu ingin menyerahkan tanggung jawab itu kepada anaknya, itu Syaibatul Ham. Karena begitu capeknya perjalanan antara Madinah dengan Mekah, sampai di Mekah kelihatan wajahnya Syaibatul Hamdi ini, ya, dalam keadaan kusut masai, ya, pucat, kehausan, letih, begitu, ya. Maka orang mengira bahwa ini adalah hamba sahayanya Muttalib, sehingga dipanggil oleh mereka Abdul Muttalib, yaitu hamba saya Abdul Muttalib. Padahal ini bukan hamba saya, tapi anak saudaranya. Nah, ketika itu Muttalib mengatakan kepada orang-orang yang memanggil anaknya itu, cucunya, ya, anak saudaranya ini atau anaknya dia itu, ya, anak saudaranya dengan Abdul Muttalib, diingkari oleh Al-Muttalib. Ini bukan hamba saya, ini adalah anak saudara saya Hashim yang lahir di Madinah, ya. Belum punya anak di Madinah, itu Hashim. Nah, Hashim ini saudara dari seayah seibu dengan Muttalib. Namun karena gelar itu sudah kadung melengket, akhirnya terkenallah dengan Abdul Muttalib. Pada asal nama beliau adalah Syaibatul Ham. Ini kakek dari Rasulullah SAW, ayah dari Abdullah, orang tua dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib
bin Hashim bin Abdul Manaf. Sedangkan Muawiyah ini hubungannya dia berhubungan yang berjumpa dengan kakek Nabi SAW. Jadi memiliki kerabat dari sisi silsilah keturunan antara Muawiyah ataupun Abu Sufyan dengan Rasulullah SAW ketemu pada kakek mereka itu Abdul Syams. Ketemu pada kakek mereka itu Abdul Muttalib. Ya. Nah, kemudian Abdul Manaf ini memiliki anak yaitu Umayyah. Ya, Umayyah yang disebut diintisab kepada dia adalah yaitu Bani Umayyah. Nisbah kepada Umayyah bin Abdul Manaf. Ya, jadi Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sakhar bin Umayyah bin Abi Syams bin Abdul Manaf. Nah, dikenal dengan Abu Sufyan usmu Anbasah. Jadi dikenal dengan namanya Anbasah wa akbar auladihi. Jadi anaknya yang paling besar itu adalah Abu Sufyan yang namanya Anbasah. Dan wa akbar auladi itu anaknya yang paling besar, ya, dan dia punya anak juga Sufyan, Arhab, wa Abu Amrin wal As. Ini nanti akan berhubung semua Abu Amrin, As, Abul As, ya, dan semuanya anak-anak ini mempunyai anak-anak paman beliau ini memiliki masuk Islam. Nanti akan terlihat hubungannya dengan para sahabat-sahabat yang lainnya. Ingin kita jelaskan di sini, para penulis sejarah menyebutkan di mana setelah masuknya Islam Abu Sufyan, nanti kita akan jelaskan bagaimana sejarah masuk Islamnya Abu Sufyan, ya. Kemudian juga masuk anaknya Muawiyah sebelumnya. Sebenarnya kata dari Muawiyah sebetulnya dia telah masuk Islam sebelum orang tuanya masuk Islam. Adapun Abu Sufyan masuk Islam ketika Fathu Makkah. Nah, kemudian di mana setelah itu banyak Rasulullah SAW mengangkat dari Bani Umayyah ini untuk menjabat berbagai urusan-urusan kepentingan umat setelah masuk Islam. Ditugaskan untuk sebagai umpamanya pemimpin wilayah-wilayah Islam, ataupun sebagai petugas untuk memungut zakat, atau sebagai pimpinan pasukan perang dan lainnya. Nah, ini yang ingin kita jelaskan biar hubungan-hubungan ini jelas dan kita dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara Rasulullah SAW dengan Muawiyah atau Abu Sufyan, dan agar kita tidak terpengaruh dengan tipu daya oleh orang-orang yang ingin memelintir, memanipulasi data seakan-akan adanya permusuhan, kebencian antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Ya, padahal mereka itu adalah satu garis keturunan, itu dari kakek mereka Abdul Manaf. Karena Hashim bin Abdul Manaf, ya, dan mereka ada Syamsi bin Abdul Manaf. Taib. Wa kana yuqalu li Abil As al-Amir wa kana min hukama Quraisy wal Ais wa Abul Ais. Ya, ada namanya Abul As ini anak daripada Abu Sufyan yang besar, ya, bukan Abu Sufyan yang orang tua dari Muawiyah ini. Nah, itu terkenal dengan seorang tokoh di kalangan Quraisy, di mana kota Makkah itu dipimpin oleh Quraisy secara umum, ya. Tetapi pemuda dan tokoh-tokoh terbanyak waktu itu lebih terdapat pada Bani Umayyah atau di keturunan Bani Abdul Syams, ya, dibanding dengan jumlah dari kaum laki-laki dari Bani Hashim. Nah, memang Bani Hashim sebenarnya kita ketahui sedikit jumlah orang laki di antara mereka, ya, kecuali ketika orang tua atau kakek Rasulullah SAW itu Abdul Muttalib bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar seandainya dia diberi anak, ya, 10 orang laki-laki semua, dan dia bernazar menyembelih salah seorangnya. Nah, dari situ baru banyak laki-laki yang lahir dari Banu Hashim, tapi tidak lebih banyak daripada Banu Abdul Syams atau Bani Umayyah. Baik. Kemudian waqad wulida li Abil As Affan. Jadi ini hubungan antara Utsman bin Affan dengan Muawiyah itu di mana? Karena Abul As ini adalah paman daripada Muawiyah, dan pamannya Abil As ini punya anak namanya Affan. Affan punya anak namanya Utsman. Jadi Utsman bin Affan bin Abil As. Ya, nah di sini hubungan antara kedekatan antara Muawiyah dengan Utsman bin Affan. Nah, ini biar kita tahu hubungannya kenapa Muawiyah menjadi
keluarga yang membela hak-haknya Utsman bin Affan setelah Utsman bin Affan terbunuh, ya, menuntut kepada Ali sebagai khalifah saat itu untuk memberikan hukuman kepada para pembunuh Utsman. Memang secara garis keturunan memang yang terdekat, yang orang yang dibesarkan, yang dituakan di kalangan Bani Umayyah itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Walaupun sebelumnya ada saudaranya Yazid bin Abi Sufyan, ya, nanti akan kita ceritakan juga. Jadi agar tahu ini hubungan antara sahabat ini dan hubungan dengan Rasulullah SAW garis keturunan mereka. Jadi Utsman bin Affan itu juga sudah kita jelaskan sebelumnya, dia juga bertemu hubungannya dengan dengan Nabi SAW. Ini sudah jelas berlalu kita bahas masalah ini, ya. Ya, dan Affan adalah anak dari Abil As, dan Abil As adalah seorang paman daripada saudara dari Abu Sufyan. Ya, kemudian Utsman bin Affan yang ma'ruf di antara kalangan sahabat yang pertama masuk Islam dan yang telah kita bahas pada saat khilafan beliau, ya, yang telah berjihad dengan harta dan dirinya. Nah, yang telah menikahi 2 orang putri Rasulullah SAW, ya. Kemudian ada lagi As namanya, As, bukan Abil As. As adalah saudara Abu Sufyan. Ini memiliki anak juga, yaitu Hakam bin Abil As bin Umayyah. Dan dia masuk Islam pada waktu Fatu Makkah juga. Wa kana lahu min aulad, di antara anak-anaknya adalah Marwan. Nah, Marwan bin Hakam nanti yang juga punya kisah yang ketika Muawiyah setelah menjadi khalifah atau sebagai pemimpin kaum muslimin, raja kaum muslimin itu mengangkat Marwan bin Hakam sebagai amirnya Madinah, ya. Dan sebelumnya Marwan bin Hakam adalah sebagai sekretaris, ya, atau sekretaris kabinet lah kalau bahasa sekarangnya, ya, atau sekretaris menteri, ya, perdana menterinya Utsman bin Affan saat itu, ya, ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah. Baik. Ada lagi namanya Sa'id bin Al-As. Sa'id bin Al-As adalah antara min asyrafi Quraisy juga, termasuk dari antara tokoh-tokoh Quraisy. Wa fasahaiha, dia ahli fasahah, ya, oratornya orang Quraisy, ya. Ya, Ammar wa Utsman bin Affan bi imla'i mushaf, dan dia yang termasuk di antara yang tugaskan oleh Utsman bin Affan untuk menulis, ya, mushaf, karena memang orangnya fasih dan juga ahli bahasa, ya. Dan kemudian diangkat oleh Utsman bin Affan menjadi sebagai gubernur Kufah, ya. Kemudian dialah yang menaklukkan, memimpin peperangan melawan Tabaristan, yang membuka wilayah Islam baru di Tabaristan, dan dia menghindari fitnah, ya, waktu terjadi fitnah antara Muawiyah dan Ali, dan dia tidak ikut andil dalam itu. Wa'taza asna'al fitnah, dan dia mengasingkan diri ketika terjadi fitnah itu, ya. Kemudian akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, mengangkatnya sebagai gubernur Madinah, kemudian digantikan oleh saudaranya yang lain, yaitu Marwan bin Hakam. Nah, sebenarnya banyak di sini anak-anak dari keluarga dari Bani Umayyah yang memiliki andil di dalam sejarah Islam, maksudnya yang menaklukkan, menjadi pimpinan perang, ya, dan bahkan yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk memungut zakat, ataupun di masa Umar bin Khattab juga. Umar bin Khattab banyak mengangkat di kalangan Bani Umayyah ini untuk kepentingan kaum muslimin. Di antara anaknya lagi Sa'id bin As, ada Khalid, ya, itu Khalid bin Sa'id bin As bin Umayyah, ya. Dan dia termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam, ya. Yaitu orang kelima, ya, dan masuk Islam, orang pertama, dan hijrah juga ke Habsyah, ya, dan juga hijrah ke Madinah. Dan dia baru masuk ke Madinah pada waktu saat Fathul Khaybar. Dan juga Rasulullah SAW memberikan sebuah bagian untuknya waktu Umratul Qadha, ya. Dan dialah yang memberikan keamanan kepada Utsman bin Affan ketika dikirim Rasulullah SAW untuk Hudaybiyah. Wa hadara Fatu Makkah wa Hunain wa Ta'if wa Tabuk, dan ikut dalam perang Fatu Makkah, perang Hunain, perang Ta'if, dan perang Tabuk. Dan Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai pemungut sedekah, yaitu sebagai bagian yang petugas memungut zakat di Yaman. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa Bani Umayyah banyak dipergunakan oleh Rasulullah SAW, ya. Wa dhalla 'amila 'alaiha hatta tufiya Rasulullah, dan dia senantiasa menjadi pegawai Rasulullah SAW di sana sampai wafatnya Rasulullah SAW, ya. Kemudian akhirnya dia setelah wafat Rasulullah SAW, dia meninggalkan
jabatannya di waktu Khilafah Abu Bakar Siddiq. Di masa Khilafah Abu Bakar Siddiq, dialah orang yang pertama sekali awal liwa'in aqada Abu Bakar ila Syam. Dia dikirim oleh Abu Bakar ke Syam. Yaitu untuk memimpin perang, ya, yaitu liwa Khalid bin Sa'id. Summa ada fa'azalahu li syai'in balagha anhu. Kemudian ada lagi Aban bin Sa'id bin As bin Umayyah. Ini masuk Islam waktu perjanjian Hudaybiyah, dan dialah yang memberikan keamanan Afwan. Yang sebelumnya bukan Khalid, ya, Aban bin Sa'id, bukan Khalid bin Sa'id, tapi Aban bin Sa'id memberikan keamanan kepada Muawiyah, kepada Utsman bin Affan saat Rasulullah mengirimnya untuk bernegosiasi dengan orang Quraisy waktu perjanjian Hudaybiyah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW juga mengangkatnya, Aban bin Sa'id bin As ini, bin Umayyah ini, sebagai pemimpin dalam beberapa pasukan, seperti untuk perang melawan kaum musyrikin di Najd. Kemudian juga Rasulullah SAW mengirimkan lagi dia untuk sebagai pegawai atau pejabat di Bahrain, ya. Kemudian dia, ya, tetap menjadi petugas Rasulullah SAW sampai wafatnya Rasulullah SAW, ya, tetap menjadi pegawai Rasulullah SAW di Bahrain. Ini kita ingin menyebutkan personal yang mulia, ya, sejarah Islam di kalangan Bani Umayyah, agar kita menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk Islam, mengorban untuk Islam. Mereka adalah orang terpercaya, dipercaya oleh Rasulullah SAW, dipercaya oleh para sahabat Nabi, terutama para khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, dan Utsman lainnya. Ini tujuan kita menjelaskan agar bisa mengcounter isu-isu yang disebutkan oleh orang-orang yang membenci Bani Umayyah atau para sahabat Nabi, khususnya orang-orang Syiah Rafidhah, yang ingin memelintir sejarah ini seakan-akan Bani Umayyah itu kerjanya adalah selalu melakukan makar, provokasi dan segala macam untuk kekacauan muslimin. Tidak. Justru mereka adalah orang-orang memang terhormat, mendapatkan kedudukan yang atas pilihan dari Rasulullah SAW ataupun dari Abu Bakar Siddiq anhu. Kemudian ada lagi namanya Amr bin Sa'id bin As bin Umayyah, ya. Ini juga keluarga dari Abu Sufyan tadi, ya, saudara-saudaranya. Masuk Islam setelah saudaranya, ya, Wahajar ilal Habsyah. Dia masuk Islam juga di awal Islam, kemudian hijrah juga ke Habsyah, hijrah yang kedua. Kemudian dia datang ke Madinah pada waktu setelah perang Khaybar, dan dia ikut dalam perang Makkah, perang Khaybar, dan perang Hunain dan Taif, dan juga perang Tabuk, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai bupati atau gubernur lah, dari mengawasi daerah-daerah di sekitar Tabuk dan Khaybar dan Fadak. Yang dia yang menjadi di sana sebagai bupatinya lah, ya, atau gubernurnya diangkat oleh Rasulullah SAW, yaitu Amr bin Sa'id bin As. Ini yang kita katakan tadi, banyak sekali dari keluarga Abu Sufyan ini yang menjadi pekerja atau sebagai pegawai yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Dan juga tetap bekerja di sana sampai wafatnya Rasulullah SAW. Tadi sudah berapa orang kita lihat, baik di Bahrain, dari Yaman, ya. Kemudian ini adalah yang bekerja di Khaybar atau Tabuk ini, itu kan Rasulullah SAW, ya. Itu sampai wafat Rasulullah tidak pernah memecat mereka. Ini kenapa Rasulullah SAW mempertahankan mereka? Berarti mereka kerjanya bagus, amanahnya baik, ya. Ini yang ingin kita jelaskan. Ini bukan berarti kita mengangkat Bani Umayyah di atas Bani Hashim, tidak, ya. Tapi kita menjelaskan hakikat sebenarnya agar tidak kita termakan dengan informasi-informasi yang tidak akurat dari orang-orang yang ingin menjatuhkan kedudukan para sahabat Nabi, khususnya dari kalangan Bani Umayyah. Baik. Kemudian ada lagi Abdullah bin Sa'id bin As bin Umayyah juga, namanya adalah Hakam. Lalu Rasulullah menamakan dia dengan Abdullah, dan dia adalah kana katiban muhsinan. Dia ada seorang yang ahli juga, bagus tulisannya, juga pandai tulis baca. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengajar anak-anak di Madinah untuk menjadi guru, ya, menjadi guru penulis, ya. Dan dia mati syahid waktu perang Yamamah, yaitu bersama Abu Bakar Siddiq anhu waktu perang melawan Musailamah al-Kadzdzab. Nah, atau disebut juga, atau dia mati syahid waktu perang Mu'tah, ya, di masa perlawanan Umar Khattab menaklukkan orang Romawi di Syam.
Taib. Yang ketujuh adalah ada lagi anaknya, dan anak-anak Abil As ini bin Umayyah ini ada Usaid. Ya, ada di antara anak-anak Usaid ini ada Itab, dan dia masuk Islam waktu Fatu Makkah juga. Jangan Rasulullah SAW mengangkatnya juga. Ya, itu istamal Rasulullah SAW ala Makkah. Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai bupati atau sebagai pejabat di kota Mekah, yaitu pada waktu Makkah. Ketika Rasulullah SAW pergi ke Hunain, ya, menaklukkan daerah Hunain. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada dia upah setiap harinya 1 dirham. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah diprotes oleh seorang sahabat. Waqila Rasulullah SAW, kenapa engkau angkat orang Arabi ini sebagai gubernur Mekah atau bupati Mekah gitu ya? Rasulullah mengatakan, ini ra'aitu fil manam akhadha halqatan babal jannah fafatahalahu fadakhal. Rasulullah menyebutkan utamanya, aku melihat dia yaitu memegang tangan pintu surga, dan lalu dibuka untuknya apakah dia masuk surga. Ini ada orang yang memprotes ketika dia baru saja masuk Islam, lalu Rasulullah mengangkatnya sebagai gubernur di Mekah. Kemudian ada Harb bin Umayyah, itu Sakhar wa huwa Abu Sufyan. Nah, ini Abu Sufyan yang orang tuanya dari Muawiyah. Itu Harb bin Umayyah, namanya adalah itu memiliki anak namanya Sakhar. Nama Sakhar itu nama asli dari Abu Sufyan ini. Wa kana Abu Sufyan min asyrafil Quraisy. Nah, Abu Sufyan dari orang tua Muawiyah ini adalah yaitu tokoh dari antara tokoh-tokoh Quraisy. Wa kana dha hilmin wa ra'yin wa dahain. Dia seorang orang yang sangat penyantun, penyayang, memiliki pikiran cerdas dan juga keberanian. Ya, wa qalun kana afdal Quraisy ra'yan fil jahiliyah salasa. Ya, waqila kana afdal Quraisy ra'yan fil jahiliyah salasa. Bahkan disebut bahwa orang yang paling pendapatnya diakui di masa jahiliyah itu dari kalangan Quraisy itu ada 3 orang. Utbah, ya, Ibnu Abi Rabi'ah mungkin, kemudian Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan. Walam yaslim illa amal fatah, dan dia tidak masuk Islam kecuali pada waktu Fathu Makkah. Dan Rasulullah SAW ya memujinya dan berikan keamanan bagi orang yang masuk ke rumahnya waktu Fathu Makkah. Rasulullah mengatakan, man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia menjadi aman. Ini adalah masukan dari salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas atau sahabat lain, memberikan masukan kepada Rasulullah SAW. Sungguhnya Abu Sufyan itu orang yang suka dihargai. Maka ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW memberikan keamanan bagi orang yang berdiam diri di rumahnya, yang lari ke Masjidil Haram atau bersembunyi di rumah Abu Sufyan. Ada satu faedah di sini diambil oleh Imam Nawawi, ya, di mana metode dakwahnya Rasulullah SAW yang perlu dicontoh. Di mana Rasulullah SAW mendudukkan seseorang itu pada tempat posisinya yang seharusnya gitu. Walaupun dia orang kafir, nih Abu Sufyan itu masih kafir, tapi Rasulullah SAW ingin memuliakan dia, yang mana perbuatan Rasulullah SAW inilah yang membuat dia jatuh cinta kepada Islam dan dia masuk Islam. Nah, ini yang disebutkan Imam Nawawi dan didukung oleh banyak para ulama tentang kata Imam Nawawi ini, bagaimana kita harus memberikan posisi seseorang itu pada yang sebenarnya. Maka Rasulullah SAW ketika menulis juga disebutkan oleh Imam Nawawi, dicontohkan lagi ketika Rasulullah SAW menulis surat kepada Raja Rum, tetap menyebutkan ila azimir Rum, kepada tokoh pembesar bangsa Rum. Jadi tidak dihina, tidak dimaki. Tetap diposisikan dia, ya, kepada tokoh ini, maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan mandakhala Baita Abi Sufyan, Dara Abi Sufyan, bahwa amin. Ketika Rasulullah berkata demikian, ya, Abu Sufyan merasa dihargai, merasa diperdulikan gitulah ya. Sehingga itu yang membuat dia cinta kepada Islam. Padahal sebelumnya kita tahu setelah matinya Abu Jahal perang Badar, ya, itu yang memegang puncak pimpinan kota Mekah setelah itu adalah Abu Sufyan, di mana kafilah perdagangan yang selamat waktu perang Badar yang dikejar Rasulullah SAW itu dia yang punya hartanya dan dia infakkan untuk perang Uhud waktu itu, dan dia memimpin perang Uhud juga. Ya, bagaimana dia permusuhan Islam itu ada, namun terbalik bagaimana dia akhirnya mengkorbankan Islam setelah masuk Islam, bagaimana dia berjihad sehingga dia matanya hilang waktu perang Taif.
Yang kedua, mata yang keduanya hilang waktu perang Yarmuk. Dia berkorban, dia membalasi perbuatannya yang lalu dengan banyak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Sufyan ini matanya yaitu kena panah atau panah waktu perang Taif sehingga hilang matanya satu, tinggal mata satu. Kemudian juga ikut berjihad di perang Yarmuk. Ya, di perang Yarmuk juga matanya kena satu, yang satu lagi itu, sehingga kedua-duanya buta. Jadi ini kita ingin bahas karena banyak tuduhan-tuduhan kita baca dari kitab-kitab orang Syiah menyebutkan bahwa Abu Sufyan itu dengan segala Bani Umayyah itu masuk Islam itu karena makar, karena ingin merusak Islam dari dalam, ya, dan seterusnya, berbagai tujuan-tujuannya. Nah, ini yang kita jelaskan, pentingnya kita mengenal sejarah ini sesuai yang ditulis oleh para ulama kita, sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam diriwayatkan oleh para ulama kita dan para sahabat Nabi SAW. Baik, itu sedikit pelajaran. Ya, ini ketika itu Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, Rasulullah SAW memberikan semacam penghargaan kepada Abu Sufyan dalam bentuk bahwa barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman, gitu. Kemudian setelah Abu Sufyan masuk Islam, ya, di waktu Makkah itu langsung ikut perang berjihad bersama Rasulullah di waktu perang Hunain, karena perang Hunain ada setelah Fathu Makkah, bersama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW waktu perang Hunain itu memberikan kepada dia 100 ekor unta, mi'atu ba'ir, diberi Rasulullah SAW kepada Abu Sufyan. Ini menunjukkan itu cinta, penghargaan yang dihargai oleh Rasulullah SAW. Kepada Abu Sufyan diberikan 100 ba'ir dan 40 auqiyah. 40 auqiyah ini 40 kilo atau apa ya, dari perak gitu ya. Nah, wa ata ibnahu Yazid wa Muawiyah. Dan juga Rasulullah SAW memberikan kepada anaknya yang dua orang, itu anaknya Yazid dan Muawiyah. Dia punya dua anak yang cukup juga punya sejarah, ya, fenomenal dalam sejarah Islam, itu Yazid. Yazid ini adalah orang yang pertama dikirim oleh Abu Bakar Siddiq anhu untuk menaklukkan Syam, ya. Nah, ini banyak sekali sejarahnya. Kemudian setelah dia mati syahid digantikan oleh saudaranya yaitu Muawiyah. Nah, dua anaknya ini masuk Islam. Wa kufi'at wa puqi'at ainu Abi Sufyan yaum Taif. Nah, matanya itu tercongkel waktu perang Taif Abu Sufyan ini. Kemudian dia ikut perang Yarmuk, ya, di masa Umar bin Khattab. Fa asaba ainahul ukhra. Lalu mata yang satu lagi pun tercongkel lagi, ya. Nah, sehingga mata yang satu lagi kena lempar batu, kemudian buta kedua-duanya matanya, sehingga dia buta. Dan Abu Sufyan ini meninggal pada tahun 31 Hijriah, ya. Nah, Abu Sufyan punya anak-anak, di antaranya Hamdalah, itu yang dibunuh oleh Hamzah bin Abu Thalib pada waktu perang Badar dalam keadaan kafir. Jadi ada anaknya mati dalam keadaan kafir, itu Hamdalah. Kemudian ada lagi Amr bin Abi Sufyan, dan ini ditangkap waktu perang Badar. Kemudian Yazid bin Abi Sufyan, alladzi qalu Yazid al-khair, yang dikenal dengan istilah Yazidul Khair, Yazid yang sangat baik. Nah, di mana Abu Bakar Siddiq mengangkat Yazid ini untuk memimpin perang Al-Jinad, ya, alladzi ba'athahum ila Fath Syam, yang ditugaskan oleh Abu Bakar Siddiq untuk menaklukkan kota Syam, daerah Syam, ya, di bawah pimpinan Romawi Syam waktu itu. Maka yang diangkat menjadi pimpinan atau sebagai panglima perangnya adalah Yazid bin Abi Sufyan. Nah, ini kita lihat tadi yang kita jelaskan bahwa di mana anak-anaknya Abu Sufyan ini setelah masuk Islam, atau Abu Sufyan sendiri setelah masuk Islam, mereka betul-betul berkorban untuk Islam itu segala jiwa raga mereka, ya. Nah, ini Yazid anaknya diangkat oleh Abu Bakar Siddiq anhu untuk berperang melawan Rom, dikirim ke Syam. Nah, tak kala Syam ditaklukkan di masa Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mengangkat Yazid ini sebagai yaitu gubernurnya Palestina, ya. Tak kala Muaz bin Jabal meninggal karena ta'un di masa Umar bin Khattab, diangkatlah Yazid ini sebagai gubernur Syam semuanya. Jadi kalau Syam itu sekarang masuk di situ adalah Syria, ya, daerah Damaskus, daerah Lebanon, ya, dan Palestina, itu masuk daerah Syam semua. Nah, awalnya Umar bin Khattab mengangkat Yazid bin Abi Sufyan sebagai gubernur di daerah Palestina. Namun setelah Umar bin Khattab meninggalnya Muaz bin Jabal yang diangkat menjadi gubernur Syam itu,
Nah, diserahkanlah daerah Syam semuanya kepada Yazid bin Abi Sufyan ini. Tak kala Yazid ini meninggal, digantikan Umar bin Khattab mengangkat saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini tadi yang ingin kita jelaskan, di mana bahwa mereka-mereka dari Bani Umayyah ini juga banyak yang masuk Islam di awal-awal, yang seperti Utsman dan beberapa saudara daripada Abu Sufyan sendiri dan paman-pamannya. Kemudian secara khusus keluarga Abu Sufyan sendiri, yaitu yang memang masuk Islam setelah perang Khaybar dan Fathu Makkah. Namun setelah mereka masuk Islam pun, mereka itu ya orang-orang yang memiliki kecekatan, keterampilan, sehingga digunakan, diangkat oleh Rasulullah SAW untuk menjadi memegang pucuk pimpinan dari bakal urusan umat. Kemudian juga di masa Abu Bakar Siddiq anhu, demikian pula di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Nah, akhirnya yang setelah itu Muawiyah menggantikan saudaranya sendiri, yaitu Yazid bin Muawiyah, ya, dan akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan lah yang memerintah di Syam dalam waktu yang sangat panjang sekali, mulai dari masa khilafah Umar bin Khattab, di masa kemudian Utsman bin Affan, dengan masanya semuanya, ya hampir 20 tahun dia memerintah di Syam, termasuk di masa khalifahnya dia juga telah diserahkannya kekuasaan oleh oleh Hasan kepada Muawiyah, sehingga kekuasaan khilafah Islamiyah yang pada awalnya di Madinah di masa 3 orang khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kemudian setelah itu pindah ke Kufah karena Ali setelah diangkat menjadi khalifah, membawa ibu kota kaum muslimin pindah ke Kufah. Kemudian sampai setelah Hasan menyerahkan puncak pimpinan kekuasaan tertinggi kaum muslimin kepada Muawiyah, akhirnya kekuasaan pindah ke daerah Syam. Nah, ini sejarahnya. Nanti di daerah Syam, setelah kekuasaan pucuk kekuasaan Islam dikuasai oleh Bani Abbasiyah, pindah lagi ke Baghdad. Jadi ada kota-kota besar saat itu adalah Madinah, kemudian Kufah, kemudian daerah Syam, kemudian adalah Baghdad. Baghdad juga bagian dari daerah Irak, juga bagian dari dekat daerah Kufah, ya. Taib. Termasuk dari wilayah Kufah. Taib. Kemudian ada namanya lagi Utbah bin Abi Sufyan. Anak Abi Sufyan juga. Jadi ada yang tadi ada 2 anaknya yang mati dalam kafir, ada 2 anaknya, ada 1 anak yang mati dalam kafir, dan 1 orang tertangkap waktu di perang Badar. Kemudian dia suruh oleh Rasulullah SAW karena ahli dalam tulis baca, dia mengajarkan kaum muslimin tulis baca di Madinah. Kemudian ada 3 orang anaknya yang benar-benar memiliki memimpin beberapa peperangan, yaitu Yazid Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada lagi namanya Utbah bin Abi Sufyan, di mana Umar bin Khattab mengangkatnya sebagai pemungut zakat, ya, dan juga sebagai petugas atau bupati lah atau camat di daerah Taif, ya, tingkatkan jabatannya sebagai yang amir di daerah Taif itu diangkat oleh Umar bin Khattab. Jadi anak-anak Abu Sufyan itu adalah orang-orang yang setelah masuk Islam dimanfaatkan oleh yang diangkat oleh para sahabat-sahabat. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab adalah sahabat yang memiliki firasat yang tinggi, ya, tidak ada namanya pemimpin di zaman beliau yang macam-macam, ya. Dan beliau tidak memilih seseorang untuk menjadi pemimpin kecuali orang benar-benar memiliki tanggung jawab dan amanah yang tinggi. Oleh sebab itu para ulama selalu mengatakan apabila seorang dipilih Umar bin Khattab menjadi pemimpin, itu adalah pemimpin yang sudah orang yang memiliki kredibilitas, kemampuan, ya, yang luar biasa sebetulnya, begitu. Nah, oleh sebab itu banyak sering dipuji, diangkat oleh Umar bin Khattab, karena orang yang dipilih Umar bin Khattab adalah pemimpin yang benar-benar ahli, ya, bukan karena hubungan karib kerabat, karena hubungan kabilah atau urusan kekeluargaan, tidak. Jadi dari awal Islam itu bukan melihat hubungan kerabat demikian. Tentu kita berharap orang-orang yang mendengar terinspirasilah dengan sejarah para sahabat di dalam mengangkat pejabat-pejabat negara, ya, bahwa hendaknya sebuah urusan itu diserahkan kepada ahlinya, bukan berdasarkan karena dia adalah tim sukses, atau bukan berdasarkan karena dia adalah berasal dari partai, atau dia termasuk partai pendukung. Sebaiknya negara kita ini agar terurus dengan baik, dengan benar, adalah benar-benar hendaknya orang-orang yang memegang berbagai urusan di bangsa kita ini adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kapabilitas, kemampuan, amanah, ya, perjuangan. Itu yang dibutuhkan sebenarnya para sahabat Nabi SAW dalam memilih untuk memegang urusan-urusan penting di tengah umat, memilih orang-orang yang memiliki kemampuan, ya,
kredibilitas dan juga amanah dan semangat yang tinggi. Ini yang ingin kita sampaikan dan kita ambil dari pelajaran-pelajaran dari sejarah Islam, ya, bahwa Islam tidaklah mengangkat seorang itu berdasarkan hubungan kekeluargaan atau yang dalam bahasa lain disebut, bahasa yang keren disebut nepotisme, tidak. Tapi benar-benar melihat keahlian, kemampuan. Ya. Nah, ketika sebuah bangsa bila kepemimpinan diserahkan karena pertemanan, karena kepartaian, karena perkara-perkara yang tidak menjadi unsur utama di dalam untuk memikul sebuah tanggung jawab, ini akan menyebabkan negara tersebut mundur, maju, lemah, ya, dan akan mengalami berbagai krisis-krisis, ya. Nah, maka kita selalu dalam bahas sejarah-sejarah Islam ini, kita ingin memunculkan kepada umat manusia, kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang mendengar, ya, bahwa Islam telah memberikan contoh yang baik, bahwa Islam telah memberikan pedoman yang baik bagaimana mengurus sebuah kekuasaan, sebuah amanah. Nah, ini yang agar hal itu dapat menginspirasi kepada diri kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada para pemerintah kita, para penguasa kita, kepada orang-orang yang calon penguasa dan seterusnya. Ini yang kita harapkan, sehingga dengan membongkar, dengan menjelaskan sejarah-sejarah Islam ini, orang-orang akan terinspirasi lah, setidak-tidaknya pernah mendengar lah, atau minimal dia tidak akan bersuuzon kepada kaum muslimin bila memimpin. Dan tentu terutamanya kaum muslimin yang memang mendapat amanah, hendaknya mereka menjadikan generasi terdahulu ini sebagai teladan mereka. Itu yang kita harapkan. Penting sebetulnya kita menelaah, membahas sejarah-sejarah penguasa-penguasa muslim ini, agar supaya kaum muslimin tidak mengambil pola cara mereka mengurus dari negara-negara yang jauh dari agama, ya, dari tuntunan Islam. Inilah harapan kita. Baik. Kemudian, ya, setelah Muawiyah berkuasa, di mana saudaranya Utbah bin Abi Sufyan diangkat oleh Muawiyah sebagai gubernur Mesir setelah wafatnya Amru bin al-As wa Ambasa bin Abi Sufyan, ya. Kana waliyan ala Taif li akhihi Muawiyah. Ya, kemudian ada lagi anaknya dari Abu Sufyan ini, Ambasah. Jadi banyak sekali anak Muawiyah, Abu Sufyan ini yang betul menjadi pejabat, ya. Mulai dari Yazid, kemudian ada lagi Muawiyah, kemudian sebelumnya juga Utbah, kemudian juga ada lagi namanya Ambasah. Ada 4, ya. Kemudian, ya, dia adalah yang tadi kita sebutkan menjadi penguasa di Taif ketika saudaranya Muawiyah menjadi khalifah kaum muslimin. Kemudian setelah itu dia dipecat oleh Muawiyah dan digantikan oleh saudaranya Utbah, ya. Kemudian Ambasah punya anak-anak namanya Utsman. Wa kana Utsman ini fadilan falamma mata Yazid Muawiyah, ya, arada Banu Umayyah ayyubayyu al-khilafah. Jadi disebutkan ini di mana sejarah-sejarah anak-anak mereka juga memiliki kemuliaan-kemuliaan al-akhlak, ya. Di antara sebut sini anak dari Ambasah ini ada namanya Utsman, ya. Walaupun di sana juga ada Utsman, keluarga mereka juga Muawiyah yang menjadi khalifah. Nah, adalah fadilan, sehingga ketika Yazid bin Muawiyah ini wafat, mereka ingin mengangkat Utsman bin Ambasah ini untuk menjadi pengganti dari Yazid bin Muawiyah. Nanti akan kita bahas ini siapa pemimpin setelah Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, siapa lagi setelah Yazid bin Muawiyah. Baik. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan alladhi sabaqa ta'rifuhu fi ghairi mawdi'in. Baik. Wa mulahadh mimma sabaq. Nah, ini catatan. Kita lihat dari apa yang telah kita jelas sebelumnya, anna hunaka rabitun qawiyyah baina Abdul Syamsi bin Abdul Manaf wa baina Hashim bin Abdul Manaf wa baina Muttalib bin Abdul Manaf. Nah, ini yang ingin kita jelaskan. Dari kejelasan garis tuluran tadi kita sebutkan begitu kuatnya hubungan kekeluargaan, hubungan karib-kerabat antara Bani Abdul Syamsi bin Abdul Manaf dengan Bani, antara keturunan Bani Hashim bin Abdul Manaf dengan keturunan Bani Muttalib bin Abdul Manaf. Nah, wa baina Naufal bin Abdul Manaf, ada lagi Naufal bin Abdul Manaf namanya. Jadi Abdul Manaf ini banyak memiliki anak, ya. Ada namanya Abdul Syamsi, ada Hashim, ada Muttalib, ada Naufal.
Yang semua mereka ini adalah paman-paman dari Rasulullah SAW, yang paman yang jauh ya, bukan paman dekat. Ya, kalau paman dekat beliau adalah tentu anak Abdul Muttalib seperti Abu Talib, Abbas, kemudian Hamzah, ya, dan lainnya. Taib. Kemudian illa anna Bani Umayyah kanu aktsar adadan. Ini yang tadi kita jelaskan, kecuali anna Bani Umayyah ini aktsar adadan min ghairihim, lebih banyak jumlah mereka dari banding dengan yang lainnya, yaitu dari Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, dan Bani Naufal. Nah gitu. Lidzalika qad adu da'wah. Nah, karena itu ketika awal-awal Islam, mereka ini banyak yang memusuhi dakwah di awal-awal Islam muncul, ya. Karena mereka lebih merasa punya kekuatan, ya. Dan juga lebih berpengaruh dari kondisi politik yang ada di kota Mekah, ya. Dan juga mereka lebih menguasai ekonomi yang ada di kota Mekah, ya. Kemudian akhirnya setelah tercabut dari hati mereka ta'assub hamiyatul jahiliyah, ya, dakhalu fi dinillah. Namun akhirnya Allah membuka hati mereka dan masuk pada Islam secara berbondong-bondong afwajan. Fa asbahu min abrazi qiyadati da'wah islamiyah fi ma ba'd. Dan setelah mereka masuk Islam, menjadilah mereka itu yaitu tokoh-tokoh yang unggul dalam memimpin dakwah Islam setelah itu. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, diangkat oleh Rasulullah SAW, diangkat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini yang kita lihat, ya. Wa hadza maqar Ibnu Khaldun yaqul, ya. Inilah yang disebutkan Ibnu Khaldun dalam kitabnya, ya, Tarikh Ibnu Khaldun, ya. Bahwa Bani Abdul Manaf di tengah-tengah Quraisy itu jumalun min adad, memiliki keunggulan dari segi jumlah, wa syaraf, dan kehormatan. La yunahiduhum fiha ahadun min sa'iril butun Quraisy. Tidak ada dari bagian-bagian Quraisy lain yang mampu menandingi mereka. Ya, wa kana fakhdhahum Banu Umayyah wa Banu Hashim jami'an. Ya, di antara mereka itu adalah Banu Hashim dan Banu Umayyah. Yang tamuni Abdul Manaf wa antasibun alaih. Mereka itu nisbahnya kepada Abdul Manaf dan keturunan dari garisan itu. Wa Quraisy ta'rifu dzalika, ya, wa tas'alu lahum riyasa alaihim. Nah, orang Quraisy pun mengakui hal itu, sehingga biasanya kedudukan politik, ya, pimpinan-pimpinan itu diserahkan kepada mereka, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf, ya, Bani Umayyah. Illa anna Bani Umayyah kanu aktsar adan min Bani Hashim wa awfar rijalan. Tapi kata Ibnu Khaldun menyebutkan, kecuali hanya Bani Umayyah ini memang jumlah mereka banyak dibanding dengan Bani Hashim, ya, wa awfar rijalan, lebih banyak tokoh-tokohnya. Nah, ini beberapa faedah tentang yang dapat kita jelaskan hubungan kekeluargaan antara hubungan antara dari Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Insyaallah kita akan bahas, ya, nanti tentang bagaimana Islamnya Bani secara ringkas Islamnya dari keluarga mereka. Tadi sudah sempat kita bahas juga, ya, sekilas. Namun bagaimana sejarahnya masuk Islamnya singkatnya dari orang tua mereka, yaitu Abu Sufyan, dan juga Muawiyah sendiri. Kapan pastinya? Disebutkan Muawiyah ini lahir, itu kalau kelahiran Muawiyah disebutkan oleh para penulis sejarah, yaitu sekitar 5 tahun sebelum kenabian. Ada, ya, disebutkan bahwa Muawiyah ini lahir 5 tahun sebelum kenabian, lahirlah Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Nah, yaitu Muawiyah bin Sufyan bin Sakhar bin Harab bin Umayyah bin Abi Syamsi bin Abdul Manaf Al-Quraisy Al-Umayyi. Ibunya adalah Hindun bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syams. Jadi masih satu garis susunan dari cucu-cucu dari Abdul Syamsi juga. Muawiyah dilahirkan yaitu sebelum kenabian 5 tahun, ya, 5 tahun sebelum kenabian lahir Muawiyah ini. Nah, dan masuk Islamnya pada Amul Fath fi Umratul Qadha. Tetapi ada riwayat menyebutkan bahwa dia setelah masuk Islam setelah Khaybar. Karena abuhu min sadati Quraisy, ya, jelas orang tuanya tadi sudah kita jelaskan, Abu Sufyan di antara tokoh-tokoh Quraisy, ya, wa sahibul ir yaum Badr, dialah yang punya kafilah perdagangan yang sempat dihambat oleh Rasulullah SAW, yang mau dihadang oleh Rasulullah waktu sebab-sebab terjadinya perang Badar. Wa tafarra bisu'dudi ba'da yaum Badar. Kemudian dialah yang membawa pucuk pimpinan sendiri setelah perang Badar itu.
Wa sahibun nafir fi Uhud, dan dialah yang memimpin perang waktu perang Uhud dengan hartanya, dengan pasukannya. Dia yang semua harta dia yang selamat waktu perang Badar itu dikejar oleh kaum muslimin waktu itu dijadikan sebagai biaya perang waktu perang Uhud. Kemudian dia masuk Islam pada Fatu Makkah dan wahasuna islamuhu, menjadi Islamnya menjadi kokoh. Wa kanat lahu mawaqifun musyarrafah wa asarun mahmuda fi yaumi Yarmuk wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Sehingga Abu Sufyan ini punya yaitu pengorbanan yang cukup mulia, ya, ataupun pengorbanan yang dipuji atasnya dalam waktu perang Yarmuk ataupun perang-perang yang lainnya bersama Rasulullah SAW, ataupun setelah Yarmuk. Jadi Abu Sufyan ini banyak tadi yang antara kita lihat bagaimana beliau ikut perang Taif, yang di dalam waktu jihad di situ beliau kehilangan salah satu matanya, kemudian sampai berjihad di masa Khulafaur Rasyidin termasuk di perang Yarmuk, dan itu adalah waktu kehilangan mata beliau yang kedua. Taib. Muawiyah adalah sahabat Nabi SAW, dan dia, ya ini kita sebutkan di sini posisinya dengan Rasulullah SAW, dia ada termasuk penulis wahyu, pencatat wahyu. Perlu juga kita sebutkan lagi di sini bahwa hubungan keluargaan Nabi SAW dengan Abu Sufyan lebih dekat lagi, bahwa Abu Sufyan adalah juga mertua Rasulullah SAW, yaitu karena Rasulullah menikahi anaknya Ummu Habibah. Bahkan Abu Sufyan juga menawarkan putri yang lain, ya, dan bahkan bicara kepada Ummu Habibah agar meminta kepada Nabi SAW menikahi saudarinya, tapi Rasulullah tidak mau karena memang tidak boleh secara Islam setelah itu menikahi dua orang putri dari sekaligus, ya, yang ada bersaudari kembar dan sekaligus. Nah, ini bukti kecintaan Abu Sufyan kepada Rasulullah, sekaligus juga kecintaan Abu Sufyan kepada Muawiyah, ya. Kecintaan Abu Sufyan kepada Rasulullah dan kecintaan Rasulullah kepada Abu Sufyan. Maka disebutlah Muawiyah ini khal mukminin, yaitu pamannya orang beriman. Jadi hubungan Rasulullah SAW dengan keluarga Muawiyah itu dekat. Samping tadi juga hadis keturunan yang sudah kita sebutkan, kemudian juga kakaknya Muawiyah juga dinikahi oleh Rasulullah SAW, yaitu Ummu Habibah, ya. Nah, kemudian ini jadi berarti Abu Sufyan adalah mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian juga Muawiyah pun diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai penulis wahyu, ya. Tadi kita lihat bahwa memang keluarga Abu Sufyan ini keluarga yang cukup modern lah di saat itu, ya, karena keluarganya banyak yang bisa menulis dan membaca. Tadi sudah kita lihatkan bagaimana salah seorang anaknya tertawan di perang Badar diangkat untuk menjadi penulis, mengajarkan anak-anak Madinah untuk menulis, ya, sebagai tebusan untuk atas tawanannya. Baik. Kemudian diriwayatkan Imam Muslim, innahu qala Muawiyah sami'tu Rasulullah, Muawiyah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini menyebutkan tentang bukti-bukti bahwa bagaimana dia dekat dengan Rasulullah SAW. Disebutkan beberapa riwayat dari Muawiyah di sini. Al-mu'adzin atwalan nas a'naqan yaumil qiyamah. Orang-orang tukang azan itu orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Maksudnya panjang leher ini paling tinggi pahalanya itu. Dan juga dia sebutkan riwayat-riwayat lain diwakilkan Imam Ahmad, iyyakum wa ahadits ila hadisan kana fi ahdi Umar fa inna Umar kana yukhifun nas fillahi azza wajalla. Sami'tu Rasulullah yaqul man yuridu bi khairin yufaqihu fid din. Nah, ini juga dia mengingatkan, Muawiyah berkata, hati-hatilah kalian dalam meriwayatkan hadis, ya. Kecuali di masa Umar bin Khattab itu orang-orang sangat staring sekali dalam meriwayatkan hadis karena takut dengan Umar bin Khattab. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala meraih kebaikan, Allah akan menjadikan dia paham tentang agama ini. Dan ini beberapa hadis-hadis yang dicontoh diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh dia. Inna ma ana khazinun faman a'taituhu min antai bi nafsin fayubaraku lahu fi. Ini di antara hadis Rasulullah bersabda, aku ini adalah yang memberikan, ya, siapa yang aku beri dengan rasa redha maka dia akan mendapat berkahnya. Wa man ataitu an masalatin wa syaratin, dan orang meminta dan itu kana alladhi ya'kul wa la yashba, yaitu dia seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang, kata Rasulullah SAW. Kemudian juga bahwa Muawiyah berkhutbah pada hari Asyura di Madinah. Dia bertanya, aina ulama'ukum ya ahli Madinah? Mana ulama-ulama kalian wahai ahli Madinah? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul li hadzal yaum. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata pada hari ini, yaitu pada hari Asyura, hadza yaum Asyura lam yaktubillahu alaikum siyamahu, ya. Pada awalnya Allah tidak menulis mewajibkan kepada kalian puasanya. Tapi wa ana sha'im faman ahabba minkum ayyusamahu falyasum.
Maka Muawiyah mengatakan, barang siapa yang ingin di antara kalian untuk berpuasa, hendaklah mempuasakan. Wa man habba yuftira falyuftir. Karena memang puasa Asyura tidak diwajibkan, maka Muawiyah menjelaskan puasa Asyura memang tidak diwajibkan, tapi saya melaksanakan puasanya. Siapa yang ingin di antara kalian silakan puasa, siapa yang tidak ingin silakan berbuka gitu. Kemudian ya, dan banyak lagi hadis-hadis di sini yang diwakilkan oleh Muawiyah ya. Kedudukan Muawiyah ya, dalam kemuliaan Muawiyah dalam beberapa hadis, di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan, yaqzu fi amunan nasi fa yaqulahum fikum man ra'a Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan dalam Sahih Bukhari ya, diriwayatkan akan ada sekelompok dari manusia berperang. Ya, lalu dia berkata, kaum yang di perang itu, apakah di tengah kalian masih ada yang melihat Rasulullah SAW? Fa yaqulu na'am fa yuftalahum. Fa dijawab iya, maka mereka pun menang dalam pertempuran itu. Kemudian perang lagi, ada kaum manusia mengatakan, adakah di antara kalian orang yang melihat Rasulullah SAW? Ayat itu, adakah di antara kalian yang melihat sahabat Rasulullah SAW? Maka mereka jawab iya. Ya. Maka akhirnya mereka fayuftahu lahum. Fa'alaqal hukum bi ru'yati Rasulullah SAW kama alaqau bi suhbatihi. Di sini menjelaskan bahwa di mana kemenangan diraih oleh kaum muslimin dalam jihad itu adalah digantungkan kepada orang yang melihat Rasulullah SAW dan orang melihat sahabat Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan tentang dalla ala anna kullu man laqi Rasulullah SAW mu'minan bihi wa mata ala dzalika yu'adu sahbiyan. Kalau itulah setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan melihatnya dan beriman ketika itu, maka dia adalah sahabat Nabi SAW. Wala syakka anna Muawiyah minhum, dan tidak diragukan lagi Muawiyah adalah termasuk daripada sahabat Nabi SAW. Kemudian banyak sekali hadis-hadis nanti yang mencela orang-orang yang melarang atau mencela orang-orang yang menghina sahabat Nabi SAW. Oleh sebab terantaranya termasuk ke dalam larang itu adalah Muawiyah. Maka dari situlah ulama kita menyebutkan tidak boleh mencela seorang pun dari sahabat, karena Rasulullah mengatakan la tasubu ashabi fa alladhi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin madhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifa. Janganlah kalian mencela sahabatku, kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah SAW, seandainya salah seorang kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud itu emas, tidak akan pernah menyaingi atau menyamai satu genggam atau separuh dari genggam mereka. Nah, ini dalil-dalil menunjukkan tentang mana kemuliaan sahabat di antara Muawiyah. Maka kita tidak boleh mencaci, memaki, apalagi sampai pada tingkat mengkafirkan mereka. Walaupun mereka bukan orang-orang yang maksum, memiliki kesalahan dan kealpaan, namun kealpaan mereka itu banyak sekali amal soleh yang dapat menghapus dosa mereka, ataupun mereka mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, adalah orang paling berhak untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW karena adalah mereka sahabat Nabi SAW. Atau ya, Allah mengampuni mereka dengan jasa-jasa mereka yang telah mereka berikan untuk Islam ini. Demikian insyaAllah kita akan lebih tafsir lagi insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Ya, untuk kesempatan ini kita cukup sampai di sini dulu, dan kita mencoba melihat pertanyaan-pertanyaan yang akan dikirim oleh pemirsa kita atau pendengar kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akhir madu kita.